Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat Aidul Fitri yang dirahmati Allah. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih dan tahmid serta tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan yang besar yang kita raih bersama, yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 29 hari penuh. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasamu, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepadamu, supaya kamu menjadi hamba yang pandai bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Hiasilah hari rayamu dengan bertakbir. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati paling dalam sebagai pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Allah semuanya adalah kecil semata. Kalimat tasbih, tahmid kita tujukan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa puji syukur juga kita tujukan untuk Rahman dan Rahimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada hambanya, kepada seluruh makhluknya, dan sayangnya tak pernah terbilang kepada hambanya. Sementara kalimat takbir, tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa
Dialah zat yang Maha Esa dan Kuasa. Seluruh alam ini tunduk dan patuh kepada perintahnya. Salawat dan salam semoga tercurah buat putra Abdullah, buah hati Aminah, belayan Abdul Muttalib, tokoh yang tak pernah menokoh. Beliau adalah baginda kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam hidayah yang kita rasakan pada pagi hari yang mulia ini. Tentunya dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Sebelum khutbah pada pagi hari ini disampaikan oleh khatib, maka mari khatib mengajak kepada kita semua sebagai salah satu daripada rukun khutbah itu sendiri. Khatib mengajak berwasiat kepada kita semua, terutama bagi diri khatib secara pribadi. Mari bersama-sama kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menjalankan segala perintah Allah dan berusaha menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah pada tahun ini adalah, mari kita melestarikan, mempraktekkan nilai-nilai Ramadan yang harus dipegang teguh bersama. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berhari raya bersama, maka sudah sepantasnya pada hari yang bahagia ini kita gembira merayakan sebuah momentum kemenangan sejati dan kebahagiaan berkat limpahan kasih sayang Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tersurat dalam sebuah hadis qudsi, "Idza shamu syahra Ramadan wa kharaju ila 'idikum yaqulu Allah ta'ala ya malaikati kullu 'amilin yatlubu ujratun anni qad ghafartu lahum fayunadi munadi ya ummat Muhammad irji'u ila manazilikum qad badaltu sayyi'atikum hasanatin fayaqulu Allah ta'ala ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu maghfuran lakum." Yang artinya, apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan kemudian keluar untuk merayakan hari raya kamu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala pun berkata, "Wahai malaikatku, setiap orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan dan meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka." Seseorang kemudian berseru dan berkata, "Wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian. Seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan." Kemudian Allah pun berkata, "Wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan kemudian berbuka untukku. Maka bangunlah sebagai orang-orang yang telah mendapatkan ampunan." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan, banyak pelajaran, hukum, hikmah, faidah dan fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan yang akan datang.
Jika dapat diibaratkan, Ramadan adalah sebuah sekolah. Ramadan adalah sebuah madrasah. Sebab 14 jam kali 29 hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, semula sesuatu yang halal menjadi haram. Makan dan minum yang semula halal bagi manusia di siang hari, maka di bulan Ramadan menjadi haram. Tapi setelah semua ujian dan cobaan yang kita lalui dan lewati, pernahkah kita memperhatikan aspek sosial Ramadan? Semua orang pernah merasakan kenyang, tapi tidak semua pernah merasakan lapar. Lihatlah diri kita hari ini. Bukankah seringkali kita merasa paling benar, paling besar, paling kaya, paling hebat, seolah-olah semua manusia kecil di hadapan kita dan harus takluk di hadapan kita. Kita berlagak seolah-olah kita adalah Tuhan yang kuasa atas segala keadaan. Tidakkah kita sadar bahwa kita sesungguhnya tidak lain adalah makhluk yang sangat lemah? Maka kepada siapa lagi kita akan berharap selain kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang menghidupkan kita pada pagi hari ini dengan kasih sayang, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan menikmati hidup di dunia milik Allah ini. Berbahagialah kita saudara-saudara, karena hingga saat ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa bersujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah karena perilaku kita yang menentang Allah menjadikan Allah semakin murka kepada kita. Janganlah karena kesombongan dan kebodohan kita menjadi sebab terhalangnya kita dari jalan menuju surga Allah dan menghalangi kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia pada pagi hari ini. Karunia iman dan Islam yang terutama. Apalah artinya kesenangan yang sesaat yang ada di dunia ini, tetapi membawa penyesalan berkepanjangan di akhirat kelak. Apakah selepas Ramadan ini kita semakin dekat dengan Allah, ataukah justru semakin jauh? Hanya diri kitalah sendiri yang akan dapat membuktikannya. Oleh karena itu, ada 3 pesan dan kesan Ramadan yang sudah semestinya kita pegang teguh bersama sesudah pasca Ramadan yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan pertama, Ramadan adalah tathhiruz dzunub. Raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kita harus selalu mawas diri pada musuh yang terbesar umat manusia, yakni hawa nafsu, sebagai musuh yang tidak pernah berdamai dengan diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri sendiri. Di dalam kitab Mazahib fit Tarbiyah diterangkan bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat nafsu, naluri sejak ia dilahirkan, yakni naluri amarah, naluri pengetahuan, dan naluri syahwat. Dari ketiga naluri ini, yang paling sulit dikendalikan dan dibersihkan adalah naluri syahwat. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali berkata bahwa pada diri manusia terdapat 4 sifat. 3 sifat berpotensi untuk mencelakakan manusia dan 1 sifat berpotensi mengantarkan manusia menuju pintu gerbang kebahagiaan. Yang pertama adalah bahimah, yaitu sifat-sifat kebinatangan. Tanda-tandanya adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa rasa malu. Kemudian yang kedua, yaitu sabi'iyah, sifat buas. Tanda-tandanya banyak kezaliman
dan sedikit keadilan. Yang kuat selalu menang, sedangkan yang lemah selalu kalah, meskipun benar. Kemudian yang ketiga, syaitaniyah, yaitu sifat syaitaniyah. Tanda-tandanya adalah mempertahankan hawa nafsu yang menjatuhkan martabat manusia. Jika ketiga sifat ini lebih dominan atau lebih mewarnai sebuah individu masyarakat ataupun bangsa, niscaya akan terjadi sebuah perubahan tatanan sosial, keadaan masyarakat yang sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan akan tergusur oleh kezaliman. Hukum bisa dibeli dengan rupiah, undang-undang bisa dipesan dengan dolar. Sulit membedakan mana yang hibah, mana yang suap. Penguasa lupa akan tanggung jawab dan amanahnya, dan rakyat tidak sadar akan kewajibannya. Maka seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan, dan kebaikan menjadi sesuatu yang asing, sehingga ketaatan akhirnya dikalahkan oleh kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, kata Allah, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Yang keempat, satu-satunya sifat yang membahagiakan adalah rububiyah, yaitu sifat ketuhanan. Ditandai dengan keimanan dan ketakwaan serta kesabaran yang telah kita bina bersama-sama sepanjang bulan Ramadan. Orang yang dapat mengoptimalkan dengan baik sifat rububiyah di dalam jiwanya, niscaya jalan hidupnya akan disinari oleh cahaya Al-Quran. Perilakunya dihiasi oleh budi pekerti yang luhur. Selanjutnya ia akan menjadi insan muttaqin, insan pasca Ramadan, yang menjadi harapan setiap orang. Insan yang dalam hari raya ini menampakkan tiga hal sebagai pakaiannya, yang itu menahan diri dari hawa nafsu, memberi maaf kepada orang lain, dan berbuat kepada sesama manusia kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang dapat menahan amarahnya dan memaafkan segala kesalahan orang lain. Dan kemudian Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pesan kedua Ramadan adalah tathhirul qulub. Pesan sosial Ramadan ini terlukiskan dengan indah. Indah di sini justru terlihat pada detik-detik akhir Ramadan dan gerbang menuju bulan Syawal, di mana ketika umat Islam mengeluarkan zakat fitrah dan zakat malnya kepada asnafus samaniyah, 8 kategori kelompok yang berhak menerima zakat, terutama kepada kaum fakir miskin, tampak bagaimana tali silaturahmi serta semangat untuk berbagi. Demikian nyata terjadi. Kebuntuan dan kesenjangan komunikasi dan tali kasih sayang yang sebelumnya sempat terlupakan dan terabaikan, tiba-tiba saja hadir, baik di hati maupun dalam tindakan. Semangat zakat fitrah, zakat mal ini melahirkan kesadaran untuk kita saling tolong-menolong antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin, antara orang-orang yang hidupnya berkecukupan dengan orang-orang yang hidup kesehariannya serba kekurangan. Dalam kesempatan ini, orang yang menerima zakat akan merasa terbantu beban hidupnya,
Sedangkan yang memberi zakat, membayar zakat, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terkandung dalam hadis Qurtubi, inni ra'aitul barihah aja'a ra'aitu min ummati yattaqi wa hajan nara wa siraraha biyadihi an wajhihi faja'at sadaqatuhu fasarat sitram minan nar. Yang artinya, aku semalam bermimpi melihat kejadian sangat mengerikan. Aku melihat sebagian dari umatku, kata Rasulullah, sedang melindungi wajahnya dari sengatan nyala api neraka. Kemudian datanglah infak, sedekah dan zakat mereka menjadi pelindung dirinya dari api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, sedang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pesan terakhir, pesan ketiga Ramadan adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin berpuasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Andaikan jika kita tidak berpuasa, andaikan kita tidak sholat, andaikan kita tidak ibadah, takkan ada yang berani memarahi kita. Baik di depan rumah kita, baik yang di belakang rumah kita, ataupun samping kiri kanan rumah kita, maka tidak akan ada orang yang berani untuk memarahi kita. Tetapi kenapa kita taat? Kenapa kita beribadah? Kenapa kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala? Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Azab Allah sangat pedih, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Di dunia ini saja sudah tak tanggung-tanggung lagi kalau Allah akan berikan. Jangankan di akhirat nanti. Maka oleh karena itu saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sedangkan di Ramadan kita sanggup berbentengkan ketakutan kepada Allah, dan inilah yang akan kita praktekkan pada 11 bulan yang akan datang. Maka oleh karena itu, lewat khutbah yang singkat pada pagi hari yang mulia ini, tentunya kita bermohon berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan istiqamah kepada kita untuk menjalankan agama Allah ini, perintah Allah ini dengan sekuat tenaga kita, sampai kita tidak ada di dunia ini lagi. Dan mudah-mudahan hidayah yang Allah berikan sampai detik ini kepada kita tidak akan pernah Allah cabut dalam diri kita sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah singkat Idul Fitri 1445 Hijriah pada tahun ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi muhasabah diri. Mudah-mudahan menjadi motivasi, bermanfaat, berguna kepada kita semua. Dan terutama bermanfaat, berguna bagi khatib secara pribadi. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala wa minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات أمين يا الله أمين يا رحمن ويا قاضي الحاجات Allahumma ya Allah, pada pagi hari ini menundukkan kepala rasa syukur kehadirat-Mu ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami. Ampunkan dosa ibu bapa kami ya Allah. Walaupun ibu kami, ayah kami tidak lagi bersama dengan kami. Ampunkan dosanya ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan mak kami. Mereka sakit melahirkan kami ya Allah. Mereka bersimbah darah melahirkan kami. Kami sedikit membahagiakannya ya Allah. Mereka berhutang ya Allah. Orang tua kami membesarkan kami. Atau bahkan mereka mencuri ya Allah. Dapat membesarkan kami. Oleh karena itu ya Allah, ampunkan dosa keduanya ya Allah. Kalau mereka pada pagi hari ini masih ada dengan kami, bukakan hidayah kepada mereka ya Allah, agar mereka senantiasa beribadah, melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Berikan berkah sehat dan umur kepadanya ya Allah. Kalau ayah dan mak kami, ibu dan bapak kami tak ada pada pagi hari ini, ya Allah. Mereka sudah 1 hari yang lalu meninggalkan kami. Seminggu lalu meninggalkan kami, bahkan 10-100 tahun meninggalkan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahannya, ya Allah. Terima segala amal ibadahnya. Dan tempatkan di tempat yang terbaik di sisi-Mu, ya Allah. Begitu pula, ya Allah. Ampunkan dosa istri-istri kami. Kami belum tentu terbaik menjadi suami, ya Allah. Dan begitu pula ampunkan dosa suami-suami kami. Kami tahu, kami belum juga tentu terbaik menjadi istri-istri, ya Allah. Begitu juga ampunkan anak-anak kami, ya Allah.
Kalau kami tak dapat melaksanakan kebaikan, ya Allah, maka bimbing anak-anak kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami yang akan memandikan jasad kami esok, ya Allah, yang akan menyabuni, membersihkan jenazah-jenazah kami. Oleh karena itu, ya Allah, berikan kami anak-anak yang saleh dan solehah, yang takut, yang taat kepadamu, ya Allah. Dan begitu juga kepada saudara-saudara kami, ampunkan dosa saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Dan begitu juga, ya Allah, ampunkan para dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Berikan kekuatan kepada mereka, ya Allah. Mudah-mudahan mereka takut kepadamu dan sayang kepada umatnya, kepada rakyatnya. Oleh karena itu, ya Allah, pada pagi yang mulia ini, izinkan kami, ya Allah, bermunajat kepadamu. Terimalah segala amal ibadah kami, ya Allah, di bulan Ramadan yang telah kami jalankan 29 hari lamanya. Dan begitu juga, ya Allah, jika Engkau berkehendak dengan kudrat dan iradat-Mu, sampaikan umur kami, ya Rabb. Sampaikan usia kami pada Ramadan yang akan datang. Ramadan terlalu cepat pergi, ya Allah. Ramadan terlalu cepat meninggalkan kami. Oleh karena itu, ya Rabb, berikan kesempatan terbaik dalam hidup kami, agar kami senantiasa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang Kau katakan, tidak akan kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ya Rabb, ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya Karim, ya Zal Jalal wal Ikram. Maka pada pagi hari yang mulia ini, kami berdoa, bermunajat kepadamu. Terima sekali lagi amal ibadah kami. Terima jerih payah kami, ya Allah. Dan begitu juga kehadirat-Mu, syukur, puji dan syukur kehadirat-Mu. Kau telah pertemukan kami di bulan Syawal, 1 Syawal ini. Banyak saudara-saudara kami yang tidak bertemu dengan 1 Syawal ini. Sekali lagi, mudah-mudahan mereka yang dipanggil Allah, mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa ladzikrullahi akbar. Allah. Terbatin. Kemana? Hah? Kemana? Iya, ya. Haji, terbatin, Tan.